Halo, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Cukup lama kita tidak berjumpa dan perkenalkan saya pada malam hari ini menyapa saudara dan sahabat sekalian. Dengan harapan dan doa saya semoga saudara semua tetap ada dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di musim penghujan, tentu saja kita harus lebih waspada menjaga kesehatan kita sehingga kita akan memiliki stamina yang lebih fit dan dapat beraktivitas dengan baik. Tentu ini menjadi harapan buat kita semua tetap sehat. Tapi kalaupun kita sakit, ya apapun yang terjadi kita harus berusaha untuk pulih, ya, saudara dan sahabat sekalian. Saudara dan sahabat, pada kesempatan ini seperti biasa saya juga hendak berbagi informasi melalui buku yang saya peroleh. Tentu tidak saya baca semuanya atau belum saya baca semuanya, tetapi secara cepat saya mencoba menangkap apa yang menjadi kekuatan, ya. Kelemahannya nanti saudara temukan sendiri, ya, karena saya cenderung melihat kekuatan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan satu buku saudara dan sahabat sekalian. Judulnya Nuhumet, ya. Nah, Nuhumet itu satu istilah dalam bahasa di Kepulauan K yang kurang lebih berkaitan dengan tradisi di Kepulauan K dalam rangka melindungi sumber daya alam. Met itu meti, ya, artinya lingkungan di pesisir pantai. Dan kita tahu bahwa ada istilah Metike, ya, suatu kondisi laut yang surut dalam luasan yang cukup jauh. Dan saudara dan sahabat sekalian, saya melihat ada kekuatan dari buku ini, ya. Buku ini merupakan disertasi dari seorang pendeta yang dipertahankan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Salatiga. Duta Wacana Yogyakarta. Ini saya selalu ingat Satya Wacana, ini semuanya wacana semuanya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dikarang oleh atau ditulis oleh pendeta Dr. Monique Ukubun, ya, biasa dipanggil Ibu Pendeta Ike. Nah, buku ini menurut saya menarik karena dia tidak hanya berbicara soal teks kitab suci, ya, karena ini diangkat sebuah penafsiran kontekstual dari kitab atau dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 20. Tetapi yang menarik dari buku ini juga adalah bahwa dia mengangkat teks sosial, ya, atau lebih tepat teks kosmos dari Kepulauan K. Dan sebagai seorang yang mendalami ilmu antropologi, saya merasa bahwa di dalam buku ini kajian etnografinya menarik sekali, karena di sini dijelaskan tentang bagaimana kebudayaan K, bagaimana kearifan lokal masyarakat K, khususnya bagaimana cara masyarakat K untuk menjaga dan melestarikan alam pulau-pulau kecil, ya, dengan sistem kebudayaan lokal yang melihat alam bukan sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi alam harus dijaga dan dirawat sehingga bisa terus menjaga kelestarian hidup manusia dan alam semesta. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya mengikuti bagaimana upaya membangun satu teologi kontekstual yang akhir-akhir ini saya mengikutinya dalam studi-studi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, menarik bahwa dalam rangka pengembangan teologi kontekstual di Universitas Kristen Duta Wacana, coba dikembangkan dua sisi dari teks itu sendiri. Jadi tidak hanya berputar-putar kepada teks masa lalu, ya, bahwa itu penting, ya, tetapi dia harus juga berdialog dengan teks masa kini atau teks kebudayaan. Nah, kita bisa merujuk kepada misalnya salah satu karya disertasi juga yang ditulis oleh dosen UKDW namanya Pendeta Dr. Daniel Ricciabudi tentang bergulat di pinggiran atau di tepian. Itu juga mengambil teks Dewa Ruci, satu teks yang berasal dari kebudayaan
Jawa dan mendialogkan itu dengan teks kitab suci, khususnya cerita pergulatan Yakub dengan Allah, ya. Nah, ini kemudian dua teks ini didialogkan dan kemudian bisa menghasilkan sintesa-sintesa yang sangat menarik. Dan pola itu juga yang kemudian saya ikuti, antara lain misalnya ada satu disertasi bagus juga dari pendeta Dr. Margaret Apitule, itu biasa dipanggil pendeta Ari Apitule, yang juga mendialogkan teks Perjanjian Lama, khususnya dalam konteks masyarakat Israel kuno dan teks masyarakat di desa atau di negeri Titawai di Nusa Laut di Maluku Tengah yang berbicara tentang teologi laut. Nah, saya melihat ini satu eksperimentasi yang menarik sekali, termasuk juga Humed, ya, yang menawarkan satu hermeneutik kosmis, ya. Hermeneutik kosmis ini boleh kita sebut sebagai satu novelty dari disertasi ini, bahwa dia menawarkan sebuah penafsiran yang tidak bersifat antropocentrisme yang berpusat hanya kepada manusia, tetapi dia mengembangkan satu relasi yang utuh, ya, dengan kosmos, dengan bumi sebagai satu totalitas. Nah, saudara sahabat sekalian, saya merekomendasikan buku ini untuk juga dapat dibaca oleh saudara sekalian. Memang cukup tebal, ya, 480-an halaman, hampir 500 halaman. Ini memang membutuhkan kesabaran kita untuk membacanya, tapi saya menjamin bahwa dengan membaca buku ini Anda mendapat dua hal sekaligus. Yang pertama, Anda mengupdate, merefresh kembali wawasan Anda tentang kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, kitab Kolose atau surat Kolose pada khususnya. Dan yang kedua, Anda mendapat wawasan tentang kebudayaan Maluku, khususnya di Kepulauan Kei. Nah, saya membaca buku ini dan mungkin saya akan menyarankan kepada penulisnya untuk bisa mengambil beberapa bab dalam buku ini untuk diterbitkan secara mandiri sebagai bacaan untuk pengenalan kebudayaan Kepulauan Kei, karena saya merasa bahwa 2 atau 3 chapter dalam buku ini juga dapat berdiri sendiri sebagai hasil kajian antropologi dan etnografi yang bisa membantu pembaca yang lebih umum yang mau mengenal kebudayaan Kei. Tetapi secara khusus bagi pembaca Kristiani, tentu saja bacaan ini seperti ibarat dua kitab, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, kitab masa lalu dan teks kebudayaan itu dalam satu buku dan dapat saling melengkapi. Nah, ini satu informasi buat saudara sahabat sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat akhir pekan buat saudara dan sahabat sekalian di mana saja berada, khususnya untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri Anda untuk berbagi kabar baik di besok hari. Semoga tetap sehat dan dapat menyajikan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan melalui homiletika atau homili, ya, khotbah-khotbah yang hidup, yang pada besok hari sesuai dengan bacaan dari Lembaga Pembinaan Jemaat GPM akan diulas dari kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang 10 sampai ayatnya yang ke-20. Apa isinya saya tidak akan menjelaskan, karena silakan saudara datang ke gereja besok pagi dan di situ saudara akan menemukan teks dan konteks yang akan dibicarakan oleh rekan-rekan pendeta. Terima kasih saudara dan sahabatku, tetap semangat, tetap berbagi kebaikan, jangan enggan untuk berbagi kebaikan kepada siapa saja, dan jangan cemburu kepada siapa lagi, ya. Saudara harus mengapresiasi orang lain dengan kelebihan-kelebihannya, ya, dan kita bertumbuh bersama karena kita saling mengapresiasi. Demikian, selamat malam, Tuhan berkati.